Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.